Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Roma pasal 8 ayat 38 dan 39 yang berkata sebagai berikut. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan, kita menjumpai satu nasihat firman Tuhan dari buku Roma pasal 8 ini. Ingatkan kepada saya dan saudara bahwa iman kita kepada Tuhan Yesus, di mana kita dikasihi Dia sehingga kita disebut orang yang ada di dalam kasih Allah, maka orang-orang itu adalah orang-orang yang tidak dapat dipisahkan dari kasih Allah itu sendiri. Kita masih mungkin memisahkan diri dari rasa mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, tapi Tuhan tidak akan pernah bisa. Dan inilah kekuatan kasih yang Alkitab ingatkan kepada saya dan saudara, bahwa di dalam perjalanan ini kita harus ingat bahwa apapun yang kita akan hadapi, maka kita tidak boleh lupa Allah itu ada di pihak kita dengan cara mengasihi kita. Walaupun kita merasa seorang diri, walaupun kita merasa tidak ada yang pedulikan, tetapi kasih Allah tidak bisa terpisah dari kehidupan kita ini. Sebab itu kasih-Nya dibuktikan melalui pengorbanannya di salib bagi kita. Dan ketika Dia mengasihi kita dengan kasih yang begitu luar biasa, Dia mengingatkan kepada kita, saudara dan saya mampu bertahan di tengah kesukaran dan penderitaan. Kenapa? Karena di tengah pergumulan, di tengah kesukaran, di tengah penderitaan, tetap Tuhan mengasihi kita. Dia tidak biarkan kita di saat kita menderita dan di saat kita mengalami kesukaran, kesulitan. Dari hal inilah kita menemukan kasih Allah tidak dapat dibatasi oleh dimensi apapun. Karena itu Rasul Paulus dengan yakin katakan bahwa kasih Allah itu luar biasa, sehingga segala kekuatan, segala potensi, baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Begitu luar biasa kasih itu. Diingatkan kepada kita supaya kita tetap kuat. Karena semua potensi yang bisa disebut itu tidak akan pernah bisa menjauhkan kita dari kasih Kristus. Allah tidak terbatas dalam dimensi apapun yang ada di dunia ini. Allah kita luar biasa. Dia tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Ketika Dia memutuskan untuk mengasihi kita, maka kasih itu tidak akan pernah berkesudahan.
Apakah saat ini kita merasa jauh dari Allah? Mungkin saja. Apakah kita merasa saat ini Tuhan tidak dengar doa kita, Tuhan tidak pedulikan kita karena kita takut, karena kita ragu, karena kita terancam? Bisa saja. Tetapi Tuhan tetap akan mengasihi kita walaupun kondisi kita tidak nyaman, walaupun situasi kita sangat terancam. Tuhan tidak berhenti untuk mengasihi kita. Kita harus pegang janji Tuhan itu. Sebagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka diperhadapkan dengan dapur api yang menyala-nyala, dan banyak orang yang berusaha untuk mendekati itu, tapi mereka menderita dan mati. Sadrak, Mesak diperhadapkan dengan api itu, tapi mereka berkata, kalaupun Tuhan tidak menolong, kalaupun Tuhan tidak membela mereka, menyelamatkan mereka, mereka tidak akan pernah mau meninggalkan Tuhan dan menyembah yang lain. Dari situ membuktikan bahwa mereka percaya tidak ada kasih yang luar biasa seperti kasih Tuhan. Sehingga ancaman ketakutan, ancaman penderitaan, kematian sekalipun tidak akan bisa memisahkan mereka dari kasih Tuhan. Sehingga mereka begitu kuat, mereka tetap percaya meskipun hidupnya terlalu berat karena ancaman dapur api. Tetapi mereka boleh merasakan kasih Tuhan tidak akan pernah berhenti untuk mengasihi kita. Seringkali kita percaya tapi kita tidak yakini. Percaya Tuhan mengasihi kita, tapi yakin tidak. Inilah persoalan kita, dan oleh sebab itu Tuhan harus ingatkan kepada kita. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Dalam dunia ini ada banyak hal yang kita tidak bisa pisahkan. Ada unsur-unsur yang tidak bisa dipisahkan. Air dengan udara tidak bisa dipisahkan. Bagaimana kita memisahkan air dengan udara? Tidak mungkin. Kita tidak bisa memisahkan laut dari ikan. Tidak mungkin. Dan itulah kenyataan bahwa ketika Allah mengasihi kita, kita tidak akan pernah bisa terpisah dari kasih itu. Sama seperti matahari dan kehidupan. Kehidupan butuh matahari. Karena itu matahari menyinarkan sinarnya untuk memberi kehidupan bagi kita sebagai umat Tuhan. Dan inilah yang diingatkan dalam buku Roma, tidak ada kasih yang dapat, tidak ada kekuatan yang dapat, tidak ada situasi unsur apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Mungkin kita mengasihi dunia, tapi Kristus tetap mengasihi kita, menunggu sampai kita sadar, menunggu sampai kita merasa tidak berdaya karena mengasihi dunia, dan kasih-Nya akan selalu memperbaiki, merubah kehidupan kita. Puji Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita untuk diingatkan bahwa tidak ada kekuatan yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur karena pagi ini Engkau mengingatkan kepada kami bahwa tidak ada unsur apapun yang dapat memisahkan kami dari kasih Tuhan. Karena itu kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau mengasihi seisi dunia ini, sehingga hanya orang-orang yang mampu percaya akan kasih-Mu
orang-orang itulah yang akan memperoleh kehidupan yang kekal. Sebab itu Bapa, tolong kami, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, agar kami tidak melupakan kasih-Mu, tapi kami terus percaya bahwa kasih Tuhan itu luar biasa atas kehidupan kami. Tolong anak-anak yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah sibuk dengan kegiatan di rumah tangga, maupun dalam pengabdiannya kepada masyarakat, kepada bangsa, kepada negara ini. Tuhan ingatkan kepada kami bahwa semua pergumulan, semua masalah, semua persoalan itu tidak akan pernah memisahkan kami dari kasih-Mu. Sebab itu ingatkan kami akan hal ini Bapa, supaya kami tetap kuat, kami tetap tegar di dalam kami berjalan mengiring akan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kekuatan dan jaminan yang mana Engkau mengasihi kami dengan kasih yang luar biasa itu. Kami bersyukur dan berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.